Anjang sana dalam pembukaan KKN tematik jam 21 dari Gunung. Itulah Sadi ya. Nah, jadi itulah mengapa mengucapkan Om Awigunam Astuna Sidang KKN tematik 21 Universitas Udayana tahun 2020 yang akan di Jadi jaring ini akan dipotong menjadi dua bagian untuk dijadikan bantalan sekam padi yang akan ditaruh di dasar keranjang dan di atas keranjang untuk menutupi komposter tersebut. Nah, setelah selesai dipotong, jaring ini akan dijarit menggunakan tali rafia di kedua bagiannya. Bagian dari jaring ini sudah selesai dijarit, nantinya akan dimasukkan sekam padi ke dalam jaring, kemudian jaring akan dijarit lagi. Tidak usah sampai penuh, yang penting cukup dimasukkan ke dalam keranjang. Baru kemudian jaringnya dijarit lagi, supaya sekam padinya tidak tumpah. Nah, jika sudah selesai dijarit, terbentuklah dua bantalan dari sekam padi. Tapi, sebelum dimasukkan ke dalam keranjang, keranjangnya ini akan ditutup terlebih dahulu menggunakan kardus bekas, atau bisa menggunakan karung beras, supaya tidak ada udara yang masuk. Baru kemudian ditaruh bantalan sekam padi di dasarnya. Dan dimasukkan pupuk beserta sampah kering dan sampah basah. Sampah basahnya ini bisa dari makanan-makanan yang sudah busuk atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang sudah busuk. Kemudian dimasukkan lagi pupuknya di atasnya. Lalu kemudian diaduk hingga tercampur rata antara sampah basah, sampah kering, dan pupuknya. Kemudian dimasukkan EM4 secukupnya sampai tanahnya ini mengepal, tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Tujuannya agar mempercepat proses terjadinya pupuk. Kemudian ditaruh lagi bantalan karung dari sekam padinya, kemudian ditutup. Nah, setelah 3 hari, kompos ini akan diaduk lagi dan dicampur air gula merah secukupnya juga hingga tanahnya itu tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Baru kemudian ditutup lagi menggunakan bantalan sekam padi. Jadi pengecekan ini dilakukan setiap 3 hari sekali untuk memastikan bahwa sampah-sampah tersebut sudah terurai dan menyatu dengan tanah. Langkah pertama yaitu melubangi wadah komposer yang dilakukan dengan cara dibor. Proses pengoboran ini bertujuan untuk memberi celah di wadah agar adanya sirkulasi keluar masuknya udara. Banyaknya lubang yang dibuat harus menyesuaikan dengan ukuran tong komposernya. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit pula. Video berikut ini ialah pengisian tong komposernya. Dengan bahan utama yaitu tanah rabuk atau tanah subur dan sampah kering yang bisa kita temukan dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Adapun alat yang kita butuhkan yaitu karung yang digunakan sebagai alas pada tong komposernya. Dan kita juga memerlukan gunting atau pisau untuk memotong karungnya agar menyesuaikan dengan ukuran tong komposernya.
Apa sih sebenarnya guna dari karung ini? Nah, karung ini bertujuan untuk menghambat keluarnya tanah dari lubang pada tong yang sudah kita bor tadi. Dan selanjutnya, kita masukkan tanah rabuk dan sampah kering. Namun terlebih dahulu sampah keringnya dihancurkan agar lebih cepat terurai. Dan terakhir, aduk tanah dan sampah kering sampai tercampur rata. Terlihat mereknya ini, kemudian produknya kayak gini. Nah, bagaimana dengan produk kemasan produk rumahan PK? Izin bawain duluan ya, nanti kita coba ngobrol-ngobrol nih tentang ini nih. Siap. Baik teman-teman semua, sekarang sudah tembus ke 1.600. Wah, banyak. Harapannya akan semakin banyak juga insight yang bisa teman-teman semua dapat dengan memperluas kehadiran online melalui strategi bisnis online. Halo adik-adik, perkenalkan kakak dari KKN PPM Universitas Udayana periode 21 tahun 2020 dari Desa Dopeken A. Nah, di sini kakak akan membantu kalian dalam proses pembelajaran secara online. Sebelum kakak masuk materi, ada baiknya kalian mengenal kakak terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Anggi. Hai, perkenalkan nama kakak Edwin. Halo, perkenalkan nama kakak Rusta. Oke, mari kita lanjut ke materi ya. Siapkan peralatan kalian untuk mencatat. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalian dan salam sejahtera kita semua. Setelah lagi itu karena COVID. Mungkin kalau normal 9,99% karena tidak ada yang sempurna. Ya, oke.